bantuin aku dong milih mana yang paling gemes, karena dua-duanya ini cakep banget ya. Dan brand sepatu sneakers buat anak ini aslinya tuh dari kota Semarang loh. Pasti ikutan bangga kan sebagai orang Semarang. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Staffwear dan juga cerita dari ownernya gimana membangun bisnis ini, jangan kemana-mana, saksikan terus di Ini Usahaku. Nah, Hi People, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Adi, owner dari Staffwear. Pak Adi, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak? Sehat. Oke, ini dia ya beberapa koleksinya juga keren-keren banget. Kalau kita lihat ya, ini termasuk brand baru ya Pak di Indonesia dan khususnya di Semarang. Kita itu tuh baru launching di Oktober 2023. Berarti mungkin kurang lebih baru 6 atau 7 bulan, jalan 8 bulan kali ya. Baru sih. Masih belum ada setahun belum ya ada. bahkan. Tapi kalau kita lihat progresnya ini keren banget loh ya, cepet naiknya begitu ya. Lalu apa sih Pak yang melatar belakangi menghadirkan produk ini? Jadi aku tuh termasuk orang yang nggak suka koleksi apa-apa. Tapi barang terbanyakku yang ada di rumah itu tuh sneakers. Dan kesukaanku terhadap sneakers tuh nular. Jadi ketika punya anak, kalau istriku tuh sukanya fashion yang dari atas sampai ke celana. Nah kalau aku tuh suka banget beliin anakku itu tuh sepatu. Jadi kalau mungkin di rumah itu tuh mereka sepatu sekolah kan basic ya, hitam putih ya. Di luar sepatu sekolah itu tuh mereka punya sepatu itu tuh mungkin per anak ada kali kalau 10 pasang. Dan menurutku tuh jumlahnya kalau dibandingin yang lain itu termasuk banyak sih. Nah terus dari situ aku mikir kalau aku pengen bikin karena memang aku tuh suka, aku tuh passion, kenapa enggak itu tuh dijadiin buat ladang bisnis sih, intinya gitu sih. Oke, dan kemudian dari kesukaan itu ya, ngebeliin anak-anaknya, nular ke anaknya ini, akhirnya dijadiin sebuah bisnis. Gimana perjalanannya Pak? Jadi yang orang-orang tahu, kita tuh baru launching di Oktober 2023. Tapi sebenarnya karena ini tuh suatu industri yang baru yang aku masukin, walaupun aku ada background di industri fashion lainnya, yang baju dan lain-lain, tapi ternyata sepatu itu tuh industri yang menurutku ternyata benar-benar berbeda. Jadi walaupun baru launching di 2023 Oktober, tapi sebenarnya untuk proses developmentnya, aku tuh butuh 1,5 tahun ke belakangnya lagi. Jadi sebenarnya dimulainya itu sejak 2022 awal. Mulai dari kita cari, karena untuk anak tuh kan nggak bisa main-main ya. Maksudnya kamu nggak bisa kasih produk yang solnya licin. Kamu nggak bisa kasih produk yang solnya terlalu keras juga tidak bagus, terlalu empuk juga tidak bagus. Karena anak kan memang pertumbuhan. Jadi proses developmentnya tuh ternyata memakan waktu yang sangat lama dan ya untungnya akhirnya kita bisa launching dan untungnya sampai sekarang ini produknya ternyata sangat diminati di market. Gitu sih. Dan bisnis ini dibangun oleh siapa aja? Sendiri atau ada partner? Saya ada partner sebenarnya. Partner saya tuh semuanya teman sahabat-sahabat lama saya. Yang satu Pak Renaldo, itu kita temenan dari SMP, dan satu lagi Pak Adrian, yaitu juga dari SMP. Cuman untuk yang aktif di perusahaan itu lebih ke saya sama Pak Renaldo sih. Oke, jadi ternyata dari teman-teman lama bikin bisnis bareng. Betul. Ya, dan rentang usia anak kita mirip. Oh ya. Jadi kalau anakku tuh usia 7 sama 5, Pak Re itu anaknya umur 6, Pak Adrian tuh anaknya umur 8 sama 6. Oh. Jadi mirip semua. Sefrekuensi semua. Sefrekuensi, ya. Baik, dan kalau kita lihat biasanya untuk Staffwear sendiri punya kiblat kemana gitu nggak sih untuk desainnya dan segala macamnya? Untuk kiblat desain itu kan sebenarnya sekarang nggak ada yang baru ya. Semuanya tuh sistemnya kan sebenarnya kan ambil tiru modifikasi. Cuman kita berusaha menjadi yang berbeda aja di market. Jadi kalau kalian bisa cek di Shopee yang sekarang untuk sepatu anak, mereka tuh mostly beraninya jual itu tuh sepatu sekolah, hitam semua atau hitam putih, atau kalau warna pun mereka nggak berani keluarin varian yang banyak. Nah kita coba memberikan option baru, di mana kita tuh punya range. Kamu cari yang slip on punya, kamu mau cari yang velcro, yang strap kita punya, kamu mau cari yang warna-warni kita punya, kamu mau cari yang ada grafisnya kita punya gitu. Kamu mau cari yang simple,
kamu mau cari buat olahraga kita punya. Jadi kita coba untuk banyakin range dan model sih yang di market belum ada. Kalau kiblat sendiri ya kita sih pasti dari brand-brand yang sudah global brand ya. Cuman kita nggak pengen contek persis sih. Kita pengen kayak punya original sendiri, originalitas sendiri sih. Gitu. Oke, jadi pada dasarnya memang ATM tapi kemudian dikembangkan dengan ciri khasnya sendiri ya, dari Staffwear ya. Lalu kalau misalnya kita melihat ya, apa sih jadi signature atau pokoknya khas banget dari Staffwear? Yang khas banget dari Staffwear itu tuh ternyata hal ini saya dapat dari customer sih. Yang customernya tuh kebanyakan ternyata nggak cuma mamah-mamah tapi juga papah-papah. Mereka itu tuh pada bilang kalau sepatu kita tuh termasuk sepatu yang paling enteng di antara brand-brand lokal sepatu anak lainnya. Dan aku coba riset, aku coba bandingin, dan aku berani bilang salah satu sepatunya kita yang ini, bahkan itu mungkin yang teringan yang ada di market Indonesia sekarang. Wow, keren sekali ya. Iya. Karena pasti anak ini kan butuh kenyamanan. Betul. Ya, dan biasanya memang sepatu sneakers dia bisa dilihat soalnya agak tebal begitu, tapi ini tidak berat ya, bahkan tidak ringan begitu. Ini beratnya tuh cuman se-Aqua yang 600 ml itu kosong. Jadi kayak ringan botol sekali itu ya? Kosong ya. Oke, Sekitar baik. 70 gram sekian. Lalu kemudian kalau kita lihat dari namanya ya, Staffwear, ini artinya apa dan filosofinya? Sebenarnya secara brand itu tuh kita memberi nama tuh STUVW. Itu tuh cuman sesimpel alfabet PQRSTUVW. Jadi cuman kita terusin aja gitu loh. STUVW, dah cuman gitu doang. Kayak ABCD, ini STUVW, dah selesai gitu doang sih. Nah, wear-nya itu cuman buat penamaan Instagram sih, Staffwear. Tapi secara brand yang kita tampilin sebenarnya cuman Staff, STUVW, gitu doang sih. Oke, jadi memang sengaja begitu biar mudah nempel di otak apa gimana nih? Karena yang pertama aku mau cari nama sesingkat mungkin. Yang kedua, biar lebih kayak filosofinya apa sih? Ya filosofinya kita tuh cuman mau ngurutin alfabet doang, misalnya gitu doang sih. Kan STUVW kan angkanya makin lama makin besar kan. Nah, kita berharapnya juga secara brand kita makin lama juga makin gede gitu sih. Oh begitu. Makin besar ya. Memang kalau pebisnis itu ada aja ide-ide kreatifnya ya. Dan setelah ini kita akan bahas lebih banyak nih people tentang terutama model-modelnya, kemudian Staffwear ini punya apa aja. Nah, buat people yang penasaran jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Masih di Ini Usahaku episode Staffwear bersama dengan Pak Adi. Pak, kita lanjut lagi ngobrolin soal produk sepatunya nih. Kalau sampai sekarang sudah ada berapa artikel yang dikeluarin, kemudian yang jadi bestsellernya mana nih? Yang jadi bestseller dulu aja kali ya. Yang jadi bestseller dulu itu tuh kita di model Aeon yang ini. Yang ini, yang ini. Jadi kita tuh setiap gini ini keluarin 3 warna. Ini harusnya ada yang hitam. Nah itu yang atas tuh hitam. Nah, setiap kita keluarin model, jadi basicnya modelnya kita tuh kita bagi. Kalau yang ini tuh buat olahraga, karena ringan, tapi tetap bisa mencengkram kaki dengan baik gitu. Itu untuk yang model ini. Nah, yang kedua itu tuh ini model Swift.
Kita juga keluarin 3 warna, ini pink sama full black. Kalau ini tuh kita konsepnya praktis. Jadi pakainya tinggal masukin kaki doang, ya. Selesai. Nah ini yang aku bilang, ini sepatu yang paling ringan yang ada di market sekarang. Itu ini. Tapi tetap tidak mengorbankan kenyamanan dan keamanan ya, yang paling penting buat anak. Terus model ketiga itu yang ini. Ini model Cosmo. Jadi kalau ini itu lebih ke arah kamu pakai OOTD apa aja casual ya, masuk gitu loh. Karena ini kan sebenarnya kan siluet klasik kan. Jadi kamu pakai apa aja bisa masuk. Terus yang terakhir itu model rover ini. Kalau yang rover ini nih sebenarnya kita bikin karena ternyata market kita itu tuh gede sekali di anak-anak pushbike. Oh ya. Yang kita lumayan agak nggak nyangka tuh itu. Nah jadi ini kita bikin khusus untuk pushbike. Jadi dimana kalau anak pushbike itu kalau kita pelajarin pasti solnya tuh pada habis semua bener-bener. Yang di depan tuh sampai habis bis gitu loh. Dan untuk anak-anak pushbike sendiri sepatunya kita kemarin ada yang sempat bandingin, dia cerita kalau dibandingin sepatu-sepatu brand luar yang harganya 1 jutaan, kita memang tidak lebih awet. Tapi harga kita kan di bawah 200.000. Dan kalau misalkan yang biasa mereka pakai 1 juta itu awetnya 3 minggu, punya kita ternyata 2 minggu. Jadi kalau dihitung secara value for money-nya, ya jadi kayak worth it sekali. Terus sama sandal, dan satu lagi tuh kita punya bola basket sih. Oh, itu juga produk dari sini ya? Ya, cuman untuk yang bola basket ini kita sudah kehabisan stok. Ini lagi nunggu produksi. Atau memang limited? Enggak. Aku tuh enggak suka model keluarin barang sedikit, terus habisnya tuh gimmick. Jadi menurutku kalau habis ya, aku suka habis laku gitu loh. Karena resolusiku tuh ya kalau bikin brand ya harus profitable, bukan cuman gimmicknya doang yang keren gitu kan. Jadi aku bikin ya kuantitinya banyak, tapi kebetulan ya habis, berarti secara profitable bagus. Karena profitable sendiri itu penting untuk brand naikin quality, naikin quantity, naikin value for money-nya untuk customer. Nah itu tuh penting. Jangan sampai nggak profit. Memang memastikan bisnis ini bisa sustain karena dia profit, yes, ya, bukan karena gimmick aja. Betul. Gitu. Betul. Oke, dan kita lihat memang ini keren-keren semua ya. Bahkan yang dewasa pun kalau misalnya kakinya cukup mungkin mau kali ya pakai yang kayak gini. Kita size terbesar sekarang di 37 sih. 37? Oke, itu mungkin buat cewek-cewek yang kakinya imut-imut masih bisa lah ya. 37 bisa. Oke, jadi dari berapa sampai berapa ukurannya? Kita dari yang sekarang ini existing 27 sampai 37. Tapi untuk produksi ke depan yang mungkin masuk di bulan ini kita startnya dari 25. Kita kecilin lagi. Dari usia berapa berarti itu kira-kira? 25 itu dari usia sekitar 2,5 tahun, 3 tahun. Sampai kalau 37 itu kalau anak-anak sekarang tuh gede-gede sih. 37 itu paling 8-9 tahun sudah sesak sih. Aku ya lumayan amazed ya, anak sekarang tinggi-tinggi dan besar-besar ya? Sih. Oke. Nah, ini nggak ada rencana untuk menaikkan lagi. Kalau tadi kan batas bawahnya malah semakin diturunin nih ukurannya ya. Ini batas atasnya ukurannya mau dinaikin lagi nggak kira-kira? Ini aku lagi trial market juga. Antara aku mau nurunin start dari 22 atau mau naik sampai 41. Jadi belum tahu sih. Oke, nanti kita akan ketahui bersama ya. Udah aja semoga bisa sampai 41. Kamu 41? Iya, kalau biasanya 39-40 gitu. Nah, jadi masih bisa masuk gitu. Aku sebenarnya juga 40 sih. Kakiku kecil. Kecil ya itu kan. Kecil banget. Terus kalau untuk tadi kan disebutkan ternyata secara tidak langsung anak-anak pushbike banyak yang menggunakan produk ini ya. Nah, sebenarnya kalau positioningnya dari staff sendiri pengennya kayak gimana nih? Kalau dari tagline-nya kita, itu sebenarnya kelihatan sih. Kita kan ngomong Staffwear itu run, jump, play. Jadi sebenarnya kita tuh mau jadi teman si kecil yang aktif.
Karena sebenarnya aku tuh pengen mendorong, jadi visi besarnya ya adalah staff itu tuh, aku pribadi lah, aku tuh suka anak kecil yang aktif, yang nggak cuma di rumah doang. Apalagi kalau sekarang kan nggak mungkin nggak kasih anak gadget, tapi kan menurutku jangan sampai kebablasan. Nah, supaya nggak sampai kebablasan, menurutku activity outdoor tuh harus banyak. Antara push bike, kamu mau ikut course basket, mau course tenis atau course skateboard. Anakku pribadi yang gede itu skateboard, tenis, basket. Supaya screen time-nya juga berkurang. Aku batasin. Supaya nggak terlalu banyak. Tapi kan nggak bisa kita cuma ngomong, kamu nggak boleh nonton gadget. Terus kita nggak ngasih aktivitas apa-apa. Itu menurutku, aku nggak responsibel terhadap anakku sih. Nah, jadi aku tuh pengen staff ini tuh penunjang buat mereka tuh aktif bermain apapun lah. Mau itu olahraga apapun, atau mereka cuman jalan-jalan doang, atau cuman lari. Pokoknya ini tuh jadi penunjang yang bagus, berkualitas gitu sih. Oke, jadi memang targetnya adalah anak-anak yang aktif begitu ya, agar nanti nyaman ketika beraktivitas. Lalu kalau Staffwear sendiri bisa kita dapatkan di mana saja? Sekarang ini kita tuh di marketplace. Ini boleh nyebutin marketplace-nya? Di Shopee, Tokopedia, sama TikTok Shop. Cuman memang kita yang kelihatan banget itu tuh di Shopee, di Staffwear Official Store nama tokonya. Terus kalau offline sendiri, aku ini tuh masih batasin banget. Jadi ada beberapa stokis yang memang sudah ambil, kayak di Tulungagung, di Makassar. Di Makassar ini cukup gede, pengambilannya banyak juga, dan tokonya nggak cuma satu, kalau nggak salah 4 atau 5 toko. Terus di Surabaya, di Semarang juga ada, tapi memang kuantitinya masih aku batasin sekali untuk offline. Kenapa? Karena per hari ini aja kita tuh kayak untuk semua hero produk ya, kita tuh kehabisan size 27 sampai 30. Dan karena ini brand baru, kan aku belum terlalu bisa baca marketnya. Mungkin untuk 3 minggu ke depan akan masih kosong. Karena ini sudah dikejar semaksimal mungkin, kita baru bisa restock ya akhir Juni tercepatnya, kalau nggak ada kendala lagi. Oke, jadi tetap hati-hati dalam pengambilan keputusan ya. Betul. Sambil melihat bagaimana perkembangan dari bisnis ini. Lalu kalau rencana ke depannya, kira-kira akan mengeluarkan artikel baru setiap berapa bulan atau setiap season, atau bagaimana nih kalau dari Pak Adi? Karena sekarang aku sudah lumayan tahu kurang lebihnya kayak apa. Kita Juli launching, Agustus ada 2 model baru, September ada 2 model baru, Oktober kita ada kerjasama dengan salah satu brand mainan anak-anak paling terkenal yang ada di Indonesia sekarang. Kisi-kisinya itu mobil-mobilan yang kecil-kecil yang kita biasa beli aku belum bisa sebutin nama yang nanti kita akan kerjasama. Terus mungkin nanti di tahun depan kita ada kerjasama satu lagi dengan license juga, tapi aku juga belum bisa umumin sekarang sih. Oke, jadi pokoknya kita udah dikasih sedikit sneak peek gitu ya. Kita tunggu nanti kejutan-kejutan dari Staffwear. Lalu satu pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa sih yang menjadi kunci dari Staffwear, sebuah brand yang baru hadir begitu ya, tapi perkembangannya bisa begitu pesat? Nah, ini paling susah nih kalau ditanya kunci sukses gitu. Karena menurutku aplikasinya ke setiap orang tuh akan berbeda-beda ya. Tapi kalau menurutku yang paling penting itu tuh mau jalan dulu. Maksudnya nggak takut itu akan sukses atau gagal. Yang penting mau, yuk dikerjain dulu aja. Terus yang kedua, jangan berhenti belajar sih. Aku pun sampai sekarang tentang marketplace, tentang gimana cara iklan, gimana cara apa, aku cari tahu terus. Karena algoritma marketplace, algoritma sosial media itu tuh benar-benar berubah terus kan. Aku masih mau belajar terus. Sama ini sih, mungkin lebih ke arah mental pejuang ya. Maksudku disiplin tuh penting ya. Berhubungan erat dengan mental pejuang. Artinya dalam bisnis, dalam hidup, masalah kan mesti kan banyak ya. Jangan sampai
putus asa sih. Maksudnya aku pribadi sih kalau masih bisa diusahakan, tak usahakan sebaik mungkin. Kalau misalkan aku nggak mau, jadi aku tuh selalu menyesal kalau misalkan usahaku 80, dapatku 80. Tapi ketika usahaku 100, ternyata dapatku juga 80, aku nggak nyesel. Karena at least aku sudah mengusahakan 100. Aku lebih gitu sih orangnya. Oke, jadi ini bisa kita menjadi sebuah contoh ya buat teman-teman yang memang sedang menjalankan usaha, bahwa kata-kata klise jangan mudah patah semangat ini tuh bukan ya cuman sebatas pepatah kata-kata doang ya, tapi benar-benar harus dimasukkan ke dalam diri kita ya, bahwa selalu berusaha memberikan yang terbaik dan jangan mudah patah semangat dengan keadaan yang ada begitu ya. Itu tak turun, aku berusaha ngasih tahu anakku dari kecil tentang itu. Kalau misalkan dia cari barang, misalkan, "Pi, mainanku yang ini hilang." Aku bilang, "Cari dulu," aku bilang gitu. Ason sudah cari, nggak ada. Kamu cari berapa lama? Kamu baru cari 15 menit. Kalau kamu belum berkeringat, kamu cari baru 15 menit, dan masih belum ketemu, ya kamu cari sampai kamu berkeringat, sampai kamu 1 jam atau lebih, baru papi bantu. Nah, toughness-nya orang tuh sekarang menurutku berkurang sih. Oke, apalagi untuk generasi sekarang kita harus sebagai orang tua membentuk mereka biar punya daya juang yang tinggi begitu ya. Oke, ini kita jadi sedikit parenting juga ada nih yang terselip di sini. Tapi ya. Berhubungan kan? Iya benar banget loh. Dan makasih banyak Pak Ade sudah kasih banyak insight ke kita ya, nggak cuma masalah bisnis tapi juga ngasih semangat dan juga tadi ya tips parenting untuk e-people semuanya. Dan semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa jadi inspirasi untuk e-people. Jangan mudah patah semangat, terus berusaha ya, apalagi buat para pengusaha di Kota Semarang. Semoga nantinya bisa sukses. Staffwear pun juga semoga semakin berkembang pesat nantinya. Dan buat e-people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Ini Usahaku yang tayang setiap hari Kamis di YouTube channel Semarang Pemkot. Di subscribe biar gak ketinggalan episode kita lainnya, karena kita punya banyak program dari hari Senin sampai hari Minggu buat e-people semua. Kalau gitu, saya Hanina Malita beserta dengan Pak Adi dan juga seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.